sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa syuhada was shalihin wal malaikatil muqarrabin wat tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Al-Fatihah. Thumma ussanillah Syekh Ahmad bin Zain al-Habsyi wa ussanillah Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi Syafi'i. Al-Fatihah. Thumma ussanillah al-marhum bi samsul arifin bi asal arifin bi fawaid as'ad Syekh Dr. Munawwar bi hadil al-fadhi wa ussanillah bi hasan bil kazil arifin radhiyallahu anhu wa sayyid sadat as-sufiyat al-muhaqqiqin wal ulama al-'amilin wal a'immat al-mujtahidin. Inna Allah la yahkum bihi ma yadihim wa yaqiduna min madadi wa yanfa'una bi barakatihim wa anwarihim wa asrarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika alhamdulillah sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyid Ahmad bin Zain al-Habsyi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajibatul haji. Ya. Wa wajibatul haji al-ihram min al-miqati wal mabitu bi Musdalifah lailatan nahri wal mabitu layali tasyriki bi Mina wal ramyu wa tawaful wada' wa tawaful wada'i wa wajibatul haji, dan adapun wajib-wajibnya haji. Kalau setelah pertemuan minggu kemarin kita membahas rukun-rukunnya haji, sekarang adalah wajib-wajibnya haji. Wa wajibatul haji, dan adapun wajib-wajibnya haji. Al-ihram minal miqati, ialah berihram minal miqati, dari miqat. Ihram adalah keadaan di mana seseorang berniat masuk atau untuk melaksanakan ibadah haji atau umrah. Sudah harus berpakaian ihram sudah. Wal mabitu bi Musdalifah, dan bermalam di Musdalifah, di Musdalifah lailatan nahri, pada malam nahar, malam penyembelihan. Wal mabitu layali tasyriki, wal mabitu, dan bermalam layali tasyriki, di malam-malam tasyrik,
bimina di Mina. Warramyu dan melempar jumrah itu ya. Warramyu. Wa tawaful wadai dan tawaf wada. Ini terakhir kita tahu perpisahan. Wa amma sunanul haji, dan adapun sunnah-sunnahnya haji. Wa amma sunanul haji, dan adapun sunnah-sunnahnya haji, fa kullu ma, tiap-tiap sesuatu, siwal arkani, selain dari rukun-rukun, wal wajibati, dan wajib-wajib haji. Jadi sunnah itu yang berkaitan dengan amaliyahnya haji dan umroh. Sunnah-sunnahnya haji itu adalah tiap-tiap sesuatu. Ini masih tetap dalam amaliyahnya haji. Dan di depan sudah dijelaskan tentang amaliyah haji. Dibagi jadi 3, ya. Ada yang rukun, ada yang wajib, dan ada yang sunnah. Sedangkan sunnah fakullu ma siwal arkani wal wajibati adalah tiap-tiap sesuatu siwal arkani, selain dari rukun-rukun haji, wal wajibati, dan wajib-wajib haji. Faman taraka, faman barang siapa, taraka yang meninggalkan siapa man, ruknan kepada satu rukun, lam yasiha hajjuhu, maka tidak sah hajinya man. Jadi orang yang sudah berihram, niat masuk untuk melaksanakan ibadah haji atau umroh, tapi kemudian meninggalkan satu rukun haji saja, maka lam yasiha hajjuhu, maka tidak sah hajinya. Makanya kenapa saya kategorikan seperti orang yang umroh, jelas tidak bisa mengaku haji, tidak bisa, karena wukuf itu merupakan rukunnya haji, termasuk berhaji pada bulan-bulan haji. Apabila meninggalkan itu semua, sekalipun misalnya melaksanakan berhaji pada bulan-bulannya haji, tapi meninggalkan rukun dari haji itu sendiri, maka tidak sah. Lam yasihha hajjuhu, maka tidak sah hajinya man. Wala yahillu min ihramihi, maka tidak halal, tidak boleh min ihramihi, dari ihramnya man, hatta ya'tiya bihi, sehingga dia bisa mendatangkan bihi dengan ruknan, dengan rukun yang ditinggalkan itu. Wala yujbiruhu, wala yahillu, dan tidak boleh min ihramihi, dari ihramnya man, dari ihramnya orang itu, hatta ya'tiya bihi, sehingga dia melakukan sesuatu rukun yang ditinggalkan itu, bihi dengan rukun, wala yadbiru damun, dan juga tidak boleh mengambil damun dam, wala ghairuhu, dan juga selain dari dam. Wa salasatun minal arkani,
Dan adapun yang 3 minal arkani dari beberapa rukun-rukunnya haji, la tafutuhu, tidak boleh kepot. Tidak boleh pot ya, tidak boleh apa pot pray ya, atau tidak boleh tidak ada. Ma selagi hilang damu apa dam hayyan hale lupa. Wahia adapun salah satu minal arkani at-tawafu, yang pertama tawaf, wasa'yu dan sa'i, wal khalqu dan bercukur, wal halqu dan bercukur. Waman taroka dan barang siapa yang meninggalkan, waman taroka dan barang siapa yang meninggalkan syai'an kepada sesuatu minal wajibati dari wajib-wajibnya haji, sahha hajjuhu, maka sah hajinya. Jadi kalau tadi orang yang meninggalkan rukun tidak sah hajinya, tapi orang yang meninggalkan sesuatu dari yang wajib atau beberapa wajibnya haji, maka tetap sah. Sahha hajju, maka tetap sah hajinya man. Akan tetapi walazimahu dan wajib, walazimahu dan wajib siapa man, damun apa? Dam. Artinya orang yang meninggalkan wajib-wajibnya haji, wajibnya haji boleh tetap sah hajinya, akan tetapi diwajibkan kepada man untuk membayar dam. Artinya kena sanksi, kena denda. Wa alaihi dan atas man, wa alaihi dan atas man taraka syai'an minal wajibati, wa alaihi dan atas man taraka syai'an minal wajibati, ismun ialah dosa. Orang yang meninggalkan apa? Wajibnya haji, sekalipun dia bayar dam, hajinya sah, tapi tetap dikenai dosa. Suatu apa dia dikenai dosa? Illam yudhar, jika dia tidak dalam keadaan uzur, sakit misalnya. Dia hanya malas-malasan saja. Saya tidak mau melakukan ibadah wajibnya haji, itu kan bukan rukun, itu hanya wajibnya saja. Saya mau bayar dam saja. Bagaimana? Sah tetap hajinya, akan tetapi mendapatkan dosa apabila tidak udur. Kalau udur ya dilihat dari udurnya. Memberat sakit panu, coba udur saya sakit apa? Sakit panu. Jangan seperti itu ya, benar juga. Memberat sakit panu apa hubungannya? Ya, misalnya sakit apa lah, sehingga kalau jalan itu bisa pingsan atau bisa apa ya, pokoknya geliam gitu. Kan tidak apa-apa, memberat kis-kis semuanya ini kis-kis, hanya kis. Dikhawatirkan nanti seperti itu nanti. Saya biasa ngaji-ngaji, kenapa? Tidak enak badan, memberat enak badan seperti itu. Memberat ring-ring seperti, seharusnya jaga aja. Khawatir nanti seperti itu. Kan seperti haji, orang mampu tapi tidak melaksanakan ibadah haji, maka dikhawatirkan orang itu mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani, naudzubillah. Makanya dalam jilid ke-12 dalam kitab Tafsir Al-Qurtubi, Al-Jami' li Ahkamil Quran, karangannya Imam Al-Qurtubi, dijelaskan di sana bahwasanya manusia itu terlahir empat golongan. Yang pertama lahir dalam keadaan muslim, hidup dalam keadaan muslim, dan mati dalam keadaan
muslim. Mudah-mudahan kita termasuk. Banyak ada orang yang seperti ini. Lahir dalam keadaan muslim, hidup dalam keadaan muslim, mati dalam keadaan muslim. Yang kedua, lahir dalam keadaan kafir. Alhamdulillah. Mudah-mudahan anak-anak kita, alhamdulillah, sampai ke ila yaumil qiyamah keturunan-keturunan kita tua akid. Alhamdulillah. Jangan sampai pas buat keturunan kita lahir atau hidup dalam keadaan kafir. Alhamdulillah. Penta oleh setia. Karena nikmat yang paling raja ya adalah nikmat Islam dan iman. Nikmat yang paling raja. Mungkin bisa ngangkat yang kafir, me alumni dari buat ngangkat lah. Ngangkat pun are tahu tek istiqomah. Ya. Orang kafir bisa saja tukin gitu ya. Setakna buabaan berak tahu tek karena tempena lah salah sangat. Salah jela masak, salah jela matang. Tempe sangar. Orang tak minyak nah. Orang minyak nah. Tidak apa-apa lah. Gabungan yang itu silahkan kalah ya. Orang Islam gabungan yang sejati adalah laku di akhirat. Kesengsaraan yang sejati laku di akhirat. Kalah nanti lah. Syukur-syukur kalau kemudian nek itu nyaman, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ini yang perlu diminta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada ya. Pas tepat ka usia tua, orang laki saya dikini dua. Salah satu nama nyamanah binina hasanah. Setengah putet. Pak berhasanah mana udah situ lagi. Yang ini hasanahnya mana orang gitu kan. Nauzubillah. Kalau kemudian yang nomor dua, hidup dalam keadaan lahir dalam keadaan kafir, hidup dalam keadaan kafir, dan mati dalam keadaan kafir. Nauzubillah, banyak mana? Terus yang ketiga, hidup lahir dalam keadaan muslim, hidup dalam keadaan muslim, mati dalam keadaan kafir. Nauzubillah min dzalik. Seperti siapa? Seperti contoh Kibar Siso. Kibar Siso ini pernah dengar Kibar Siso? Ada yang pernah dengar? Ada yang pernah? Hah? Tidak ada. Marah bila saya baca pernah. Masih tak pernah, dia tanya kasih pernah. Nah, Kibar Siso ini selama 120 tahun hidup dalam ketaatan, tidak pernah sedikit pun bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai mempunyai santri 60.000 orang. Barokahnya ketaatannya Kibar Siso, santrinya bisa ngeper-ngepi. Ayatnya seekor burung. Jangankan hanya manusia, malaikat takjub kepada Kibar Siso. Malaikat takjub. Kasih teguran oleh Allah. Apa benar? Mak takjub Kibar Siso. Mak tak takjub ka engkau saya bisa macam Kibar Siso aja dia. Benar kira tahu. Benar tak tahu. Kamu tidak tahu wahai para malaikatku bahwasanya Barsiso itu kelak akan mati dalam keadaan kafir. Bayangkan 120 tahun. Ada lah Allah betul zaman Allah. Menurutnya saya bunyembuh. Alhamdulillah, tu aki. Makanya apa banget baca Ratibul Haddad itu, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Allah maktib lana bi husnil khatimah. Sujud terakhir. Dalam sujud terakhir tu aki. Tidak apa-apa. Yang penting berbahasa Arab. Bagaimana munafajab pas keluar kata di luar dari bahasa Arab? Lain doa misalnya, ya Allah, saburaki, betal gitu ya, betal. Ya. Maka ketak dalam hati Allah. Gimana? Allah muftin lana bisujud, ya Allah.
Patetiya ki akhirat kalaban sujud, bi qiraatil Quran. Apalagi dalam keadaan ngaji. Kalau saya pengen. Mudah-mudahan saya itu meninggal dalam keadaan ngaji kitab. Kalau saya memang pengen mati dalam keadaan sujud, mati dalam keadaan pas maca kitab. Pokok ala bagus lah gitu. Saya tak taruh mati nenge atas ranjang itu dah. Yang begini seperti apa ulang Neronah pada Nabi Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki berdoa seperti itu, dan alhamdulillah beliau dikaruniai oleh Allah wafat dalam keadaan di tengah-tengah santri di bulan puasa. Saya pengen meninggal dalam keadaan berpuasa dan dalam keadaan murung. Baru datang dari rumah sakit ke tempat beliau, tidak langsung ke tidurnya, tempat beliau mutola'ah dengan para santri-santri situ. Dan pada bulan Ramadan pas disiapkan dengan santrinya, terus kemudian sebentar saya ingin istirahat dulu sebentar, dan Allah masukkan beliau dicabut nyawanya dalam keadaan mutola'ah kita buat dengar orang kita. Ada yang dijuluki sang putra kita. Belum pernah cerita juga ya, kapan-kapan yang ini. Sekarang melanjutkan yang bersisa. Bersisa ini suatu ketika setelah Allah berfirman kepada malaikatnya demikian yang baru saya disampaikan, setan mereka iblis ini kan kena ngopeng informasi langit. Ngopeng. Aku betul. Nah, saya temu lah bakal mereka kena perangkap. Era nyaman burung majalah. Bersisa ini orang sakti. Yang jelas semua alaman kabar itu tak kira menang. Ada bagaimana? Iblis menyamar sebagai seorang pemuda, kemudian dia datang di masjidnya Barsiso, Aryadah melaksanakan ibadah, sehingga sampai dia selama 3 hari 3 malam tidak tidur dan tidak makan. Barsiso yang ahli ibadah takjub kepada si pemuda ini. Hebat, angin. Wahai anak muda, apa rahasiamu sehingga kamu ini kuat beribadah selama 3 hari 3 malam, tidak makan dan tidak tidur? Sedangkan saya selama 120 tahun ini tidak pernah, sudah ngetop beribadah kepada Allah, tidak pernah sehebat kamu ini. Boleh bercetak, banyak perangkapnya memang setan, banyak perangkapnya. Boleh sene kakek taruh lagi di sana. Dan gula rahsia dan gula kan tok apa-apa mak bisa ibadah dekat Allah sampai keluar tak enak makan, tak enak sidedunga karena dan gula pernah anak berdosa. Pemanis-manis panjenengan muntero sampean kalau pengen beribadah seperti saya non-stop, tidak lupa makan, cuma pagi saja sarapan habis 2 piring, lupa tidur, boleh sarapan. Coba sampean melakukan sebuah dosa, masuk akal. Iyalah. Kalau begitu saya akan berbuat dosa, tapi yang kecil saja. Kira-kira saya mau berbuat dosa apa? Sampean bagaimana kalau membunuh orang? Mudah-mudahan itu dosa besar itu. Kita boleh begitu. Gimana kalau berzina? Mudah-mudahan dosa besar juga itu.
Saya kasih dosa yang paling ringan dan diskon untuk sampean. Apa itu? Gimana kalau minum khamr, mabuk, minum air, minum minuman keras ya? Tahu minum minuman keras tahu? Minum air campur seng, air campur paku, gitu. Minuman keras. Naudzubillah, jauhi. Karena minuman keras dalam hadis itu adalah biang atau ibu dari kejahatan. Ibunya itu yang melahirkan kejahatan itu. Minuman keras itu ibunya. Kejahatan-kejahatan yang lain ini anaknya. Perhatikan contohnya bersih. Perhatikan. Gimana kalau minum arak, khamr, kan sampean tidak merugikan orang, tidak menghilangkan nyawa orang. Bagaimana kalau kemudian sampean minum khamr saja? Iya. Habis ini saya akan bertobat. Di mana saya bisa dapatkan? Oh, di sana. Di warung. Datang bersisa. Baik sana beli khamr. Minum bisa. Sampai setengah teler. Terus kebetulan dagangnya yang jual ini seorang wanita cantik. Sewaktu Barsiso sudah mulai kehilangan kesadarannya, mulai dulu tidak mau, paksa karena sudah lepas kendali akibat minuman keras, akibat khamr. Akhirnya diperkosa si wanita penjual arak. Sambil teriak-teriak, suaminya datang ingin menolong, diantem sama Barsiso sampai meninggal. Bapak itu dari minum khamr, yang pertama takut zina, yang kedua takut membunuh, tapi ternyata dari minuman khamr ini Barsiso memperkosa dan Barsiso juga membunuh. Naudzubillah. Akhirnya si setan ini nyaman melaporkan apa yang dikerjakan oleh Barsiso kepada Qadhi, sehingga Barsiso ditangkap untuk diadili pengadilan. Maka karena menghilangkan nyawa juga memperkosa, maka Barsiso dijatuhi hukuman mati. Sebelum Barsiso mati, ikut boleh dan setan bermanik remacong. Hanya saya goda sedikit saja kamu sudah norok. Saya biasa norok. Saya goda iblis. Saya goda sekali norok. Biasa. Boleh iblis kritik. Sampai naudzubillah ya. Mudah-mudahan kuat dari godaan setan ya. Terus kemudian setelah hampir dihukum mati, dia tengih iblis. Setelah itu iblis bilang, sebenarnya saya bisa saja menyelamatkan kamu dari sini. Oh, bagaimana caranya? Tertarik boleh mas. Bagaimana caranya? Ya, dengan satu syarat. Kamu harus menyembah saya, katanya. Barsiso dulu mati ya. Kok nyembah? Nah, kalau saya penting kok bisa lepas dari hukuman mati ini. Setelah ini saya mau bertobat, katanya Barsiso. Bagaimana saya bisa nyembah kalau posisi tangan saya ini diborgol? Bagaimana bisa melakukan gerakan sujud? Tangan saya coba dilepaskan. Rencana mau balas tipu daya itu.
Tidak usah repot-repot. Soal itu gampang. Yang penting kamu bisa sujud nyembah kepada saya, beres Pak. Ya sudah, bukakan dulu. Tidak usah dibuka. Cukup dengan isyarat saja. Kamu menundukkan kepala. Kenapa yang bersiswa pada waktu itu bersamaan dengan divonisnya bersiswa untuk dilaksanakan hukuman mati tersebut. Maka ada bersiswa mati dalam keadaan kafir, mati dalam keadaan suul khotimah, na'udzubillahi min dzalik. Ini tafsir ini, bahwa orang lahir dalam keadaan muslim, hidup dalam keadaan muslim, tapi na'udzubillah mati dalam keadaan kafir. Yang nomor 4, lahir dalam keadaan kafir, hidup dalam keadaan kafir, dan mati dalam keadaan muslim. Apa ada contohnya? Seorang agama, seorang yang beragama Majusi. Orang ini senantiasa menghormati orang yang berpuasa. Barangkali barokana dari orang arkei menghargai kata orang yang puasa. Orang ini mati dalam keadaan husnul khotimah, barokana. Orang kafir. Berdereng puasa aja jangan. Kita harus menghormati orang yang berpuasa. Kita tidak boleh makan di luar, makan di warung. Sekarang bulan Ramadan, waktunya orang puasa. Jangan sampai kita mengganggu mengganggu orang saudara kita yang beragama Islam, yang pada saat ini melaksanakan ibadah puasa, kemudian kita sekalipun tidak puasa, jangan sampai makan di pinggir jalan seenaknya. Harus menghargai orang yang berpuasa. Padahal orang ini beragama Majusi. Sekarang yang aneh, benih orang saya kafir, saya tunggu orang saya puasa. Pada orang Islam umat, kan di warung terkadang tak itu topeng. Ada kan orang yang seakan-akan keras gitu, seakan-akan memarahi warung-warung yang buka. Datang loh, siapa yang punya warung ini? Orangnya tinggi besar, gagah lah. Siapa yang punya warung ini? Sambil yang punya warung ketakutan, saya Pak. Kamu udah tahu sekarang bulan apa? Bulan Ramadan Pak. Kurang ajar kamu. Masa bulan Ramadan tidak menghargai orang yang sedang puasa? Ini kok baru kok tidak ditutup. Ya sudah Pak, kalau begitu saya tutup pakai satir, pakai apa? Selambunya saya tutup Pak. Lah begini, kalau begini kan menghormati siapa yang puasa. ST1. Orangnya kereta. Bila itu untuk pesen TV. Makanya terkadang kan memang terjadi kan sekarang kan, orang Islam TV ada mana ngaku Islam gitu loh. Ya makanya dalam ayat puasa itu memang yang dipanggil oleh Allah apa? Ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman, setan diiman. Mun berderek Islam tapi tak puasa, berarti tak iding dan seruan, berarti tak di iman. Gitu kan? Ini yang ironis. Orang yang mengaku dirinya Islam tapi tidak melaksanakan perintah syariat, yaitu puasa. Ayatnya jelas, dalilnya jelas. Al-Quran pas ngatkan berung-berung yang terkadang sekarang tidak ditutup lagi. Saya nyaman rokokan mikir orang, alhamdulillah ya Allah, mater aku selamat aki tidak punya keturunan yang seperti itu. Udah yang ironis, naudzubillah, kalau kemudian budaya yang seperti ini, orang Islam pada bulan Ramadan tidak berpuasa, kalau kemudian pas naudzubillah
ini sudah mulai merembet ke kaum santri. Naudzubillah. Menurut bersantri yang seperti ini. Naudzubillah, sampai teguk santrena. Teguk santrena. Lemak bisa. Karena puasa itu, setan itu bengkot, gitu ya. Diikat. Setan itu kalau bulan Ramadan, setan itu bengkot. Terus mak ibadah sengakan. Bulan Ramadan orang yang ngaku Islam lah. Kalau ada yang seperti itu berarti setannya lepas. Yang makan itu. Jadi selain yang bengkot, sengakan jeda, itu setan yang lepas. Tapi ocol jeda. Perlu besok boleh. Alhamdulillah, kalau kemudian budaya yang tidak baik seperti itu, melambung sangat. Bagaimana bulan Ramadan ya? Suasananya beda memang. Sekarang seakan-akan sama saja, mirip-mirip. Apa cuma saya yang merasakan dan tahu ya? Kalau waktu saya masih kecil itu suasananya memang betul-betul beda, sepi. Artinya orang aja bukan kulbera aja untuk tidak makan, mana tak kasih, bukan seperti itu. Aja ke pandangan, menjaga lisan agar tidak mudah ghibah. Mun ketemu orang kan seneng terkadang. Berdoa arah pokok setia mulai sepeda motor sih kan gitu kan. Orang mulai sepeda motor itu berdoa tak minta urunan kawan gitu. Banyak kan orang yang seperti itu kan. Minta walau alam mulai TV lah. Orang yang kelar mulai TV kayak gitu. Orang kelar mulai sepeda motor kayak tamu. Orang kelar mulai mobil mati di sini. Tak perlu sekore. Tamu ye, pada orang saya kelar, alhamdulillah, panjenengan yang paling kelar dua juga dan bulan. Mantare paling kelar mulai sepeda motor misalnya. Kan nebar kebagusan, cerita, silaturahmi. Bagus nggak jadi? Orang nggak jadi anak rezeki. Karena pun beradu hati, ketika saling mendoakan keluar kopilah, keluar rokok biasa. Masa lah mereka beli sepeda baru, maka keluar rokok Apache. Kan harus ada peningkatan, gitu kan. Soal mereka lakukan ngalega Apache boleh. Ilah, minimal kan seperti itu kan ya. Lah oleh kopi, oleh dengkuring kan. Tapi mau nikairi, ibu berarti penyakit lah. Coba buat ditatang kena kelar mulai. Kun mereka metuwi misalnya. Ya kan pada tadi penyakit kan. Mun itu sehat ke kamu, itu api tadi sehat ke kamu. Oleh kopi, sih bisa nak tumbuh cengar gitu kan. Oleh rasa ke, benda semuanya. Saling mendoakan, saling dukung. Barangkali dengan saling mendoakan seperti itu, aku masih paling ikhlas dia. Memang ini tak kering korot. Sampai di mana? Orang yang majusi ya, orang yang majusi, yang selalu menghormati orang yang sedang berpuasa. Kemudian sewaktu meninggal ada ba'dus sholihin, ada sebagian orang-orang yang soleh ini bermimpi si fulan ini, bermimpi si fulan ini, ditanyakan apa yang dilakukan Allah kepadamu. Redaksi ma fa'alallahu bik, apa yang dilakukan Allah padamu? Apa jawabnya? Bahwasanya saya alhamdulillah di sini mendapatkan kenikmatan, mendapatkan rahmat Allah dan ditempatkan di surga Allah. Oh kok bisa? Kamu kan majusi. Dan barokahnya saya
sering menghormati orang yang berpuasa. Sebelum meninggal saya mendapatkan ilham, saya mendapatkan sebuah bisikan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat dan sempat membacakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan siapa seperti Odi dalam keadaan lahir dalam keadaan Islam, hidup dalam keadaan Islam, dan mati juga dalam keadaan membawa Islam dan iman. Dan bagaimana? Seperti yang tadi malam dijelaskan, bahwasanya semua umatku akan masuk Islam tanpa terkecuali, kecuali orang yang tidak mau. Sabda hadis Nabi kan ya. Ini hadis ini jangan dititik di sini ya, tapi di koma. Sekalipun bersama tadi, sekalipun dia mencuri, iya. Sekalipun dia mencuri, sekalipun dia berzina, iya. Tapi jaga kita dalil mas, tinalahan, jangan seperti itu. Apa pada tak tahu? Naudzubillah, apa pada tak tahu? Kita mati dalam keadaan husnul khotimah atau suul khotimah. Makanya haddad itu orang saya biasa melazimkan bacaan khotimul haddad setiap hari, saya yakin akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Orang yang biasa melazimkan bacaan khotimul haddad, saya yakin hakul yakin mati dalam keadaan husnul khotimah. Ini yang dijadikan apa? Motivasi kangku istiqomah baca khotimul haddad. Karena kita tidak tahu ada hadis Nabi seperti ini. Sudah Abu ala kuat usam memikir ya. Seperti Abu Bakun tetap apa ya? Tetap oleh sahabat Kanjeng Nabi. Bukan seperti itu. Bola kalau seringnya Abu ala kutusa, kalau seringnya Abu al-ghaiba, kalau seringnya Abu melakukan hal-hal yang menyakiti misalnya hatinya, perasaannya orang mukmin yang lain atau orang lain, sehingga Abu tak bisa alako atau mati dalam keadaan suul khotimah. Naudzubillah, bentak malu coba. Orang banyak bentak, orang yang banyak ngomong itu kan banyak salahnya. Man katsura qalahu katsura khotomuhu. Orang yang banyak ngomong itu akan banyak salahnya. Man katsura khotomuhu dakhalan. Nah, orang yang banyak salahnya pasti masuk neraka. Berkaitan dengan hadis yang tadi, bahwasanya umat Rasulullah pasti akan masuk surga, tapi orang yang paham. Mek ba'abeun, naudzubillah, kafir itu mengureng. Naudzubillah, tak bojeng, saya enggak cedeng-cedeng. Tak bojeng. Benar, kalian orang Islam tidak akan menjadi kafir karena meninggalkan kewajiban. Paling susah. Pahami? Orang Islam tidak akan menjadi kafir karena meninggalkan kewajiban. Paling dosa. Tapi orang Islam akan menjadi kafir jika meremehkan, jika mengentengkan kewajiban. Ini kan dalam taklim yang berkaitan dengan pengadaban kepada guru kan ya. Orang tidak akan kafir kalau bermaksiat, tapi orang bakal kafir kalau ngenteng ngaki seyakun ngaki, mengentengkan sesuatu yang diagungkan, syiar-syiar Allah. Saya tidak mengentengkan itu bisa jadi kafir. Syiar Allah, para adzan, ceklah insya adzan dia di adzan. Misalnya ada yang seperti itu. Ini adzan itu syiar, simbol. Apalagi syiar masjid, pesantren yang menjadi pusat kajian-kajian hukum Islam di sana digali itu adalah simbol.
menghina Rasulullah dan keturunannya. Ingat. Sabut coba tang anak nih kan ya. Kecale orang pun tak terima. Iya kan? Sejelek-jeleknya anak kita kalau dihina orang pasti kita tidak. Begitu juga keturunannya Rasulullah, para habaib, para sayyid, pas kecale tetap tak terima kan. Maka apa ya? Dahulunya Kiai kalau ada seorang habaib yang melakukan sesuatu yang tidak baik misalnya, sama halnya dengan kakinya orang mulia terkena apa? Teletong ya. Kena apa? Teletong ya. Begitu teletong itu dibersihkan, maka menjadi mulia lagi kakinya. Itu yang dahulunya Kiai Haji. Habib sekalipun gila tetap Habib. Orang alim kalau gila hilang alimah. Tidak bisa. Ini hafal Quran. Apa? Asrar. Gila misalnya. Alhamdulillah ya. Ada lah dia. Tapi pun Habib. Ayo. Ada darah daging Rasulullah di sana. Tidak bisa. Jangan sampai kita ancamannya ada ayatnya. Katakanlah wahai Muhammad bahwa diajarkan Nabi Muhammad oleh Allah, saya tidak meminta upah dari kalian, tapi tolong hormati, agungkan dari ahli baitku. Jangan gampang. Sekarang musim banyak orang saya karena Habib ini tak sesuai dengan kita, ini akan mudah. Kalau misalnya kita tidak mau mengikuti cara Habib itu, ya sudah biarkan. Terkadang dibanding-bandingkan. Saya mau ikut Habib ini saja lebih menyejukkan. Kalau Habib ini keras, inilah. Jangan dibanding-bandingkan seperti itu. Zaman Rasulullah tidak pernah membandingkan antara Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tegas, keras. Muntah selelang lagi pun Kanjeng Nabi. Ketemu pun orang lama salah mungkin lah tebas tapi pun Sayyidina Umar. Ada orang kencing gitu, orang kencing di masjid. Sayyidina Umar ini tak berkali kali, tak tebas gitu loh, malah berdam. Rasulullah bilang jangan sini. Ibu lagi bikin juga. Agar saya tidak tahu. Kalau ini adalah tempat ibadahnya kalian, saya tidak tahu. Kamu Rasulullah SAW seperti ini, berkumpul dengan sahabat, itu dalam kitab Sirah Mustafa. Ada orang Yahudi datang itu tidak tahu masuk ke Masjid Nabawi, lambat kan ada keramik kan. Pas ngadem kencing. Sayyidina Umar langsung pedang tak tebas kepalanya gitu kan. Memang kerasnya seperti itu. Tapi seorang sahabat ini sama-sama dipergunakan untuk lillahi kalimatillah. Jangan wah Habib ini keras. Sayyidina Hasan keras, Sayyidina Husain lembut. Ini cucu Rasulullah. Dari keturunan Sayyidina Husain namanya Sayyid Ali Zainal Abidin, bukan As-Sayyid kan. As-Sajjad. Mana Sayyid orang apa? Kata tafaulan dengan lemah lembut. Putra Sayyidina Husain, putra Sayyidina Hasan keras. Putra Sayyidina Hasan juga tidak bisa sama-sama ini. Bagaimana kalau putra Sayyidina Ali Zainal Abidin? Suatu ketika setelah orang itu membunuh Sayyidina Husain, abahnya Sayyid Ali Zainal Abidin, ngetek setelah dikejar oleh pasukan Muawiyah, ngetek di mana? Di rumahnya
Sayyidina Ali Zainal Abidin. Enten dijamu dengan Ali Zainal Abidin, dijamu. Setelah mau pulang 3 hari kemudian pamit pulang, setelah naik ke kudanya Isamumi Sayyid Ali Zainal Abidin. Pas ngucap si pembunuh ayahnya ini, apakah engkau tidak mengenaliku hai Sayyid? Siapa yang tidak mengenalimu? Bahwasanya saya sudah mengenalimu semenjak kamu datang pertama kali ke rumahku ini. Kenapa engkau menjamuku dengan baik? Apa jawabnya? Pembantaian itu adalah akhlakmu dan ini adalah akhlakku. Coba bayangkan. Ini yang mata abana Sayyid Ali Zainal Abidin. Hormat luar biasa. Coba bermohon tadi. Pembunuhnya tahu kan Habib Umar bin Hafid Yaman, tahu kan Habib Umar bin Hafid itu yang sering ke Indonesia. Itu suatu ketika pembunuh ayahnya kan tapi dibunuh, datang ke Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri, muridnya itu yang ganteng itu, betul kan? Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri itu kan ketafahulan kepada itu orang agak tenang. Karena saya nyamai itu mulai tak lahir. Tafahulan kepada Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri. Ini turun Sayyidina Ali Zainal Abidin bin Husain, satu nasab dengan Habib Ali Zainal Abidin Al-Jufri. Para alawin kan seperti itu ya, Muhammad Ahmad gitu terus. Sayyidina Husain Ali Zainal Abidin. Sayyidina Husain Ali Zainal Abidin itu aslinya namanya Ali saja, Ali bin Husain. Tapi karena gemar beribadah, lebur beribadah, maka ditambahi menjadi Ali Zainal Abidin, hiasannya orang ahli ibadah. Dikenalnya As-Sajjad lagi. Kenapa dikenal As-Sajjad? Coba. Kenapa beliau mendapatkan gelar As-Sajjad? Karena beliau itu senang bersujud pada tengah malam, melaksanakan ibadah tahajud pada malam, kita tahajud sekali. Beliau hampir setiap malam tidak pernah tertidur, kuat berdiri sekalipun berjam-jam, kuat bersujud sekalipun berjam-jam. Suatu ketika dalam beliau, kediaman beliau terbakar. Orang-orang sudah menyangka bahwa Sayyid Ali Zainal Abidin As-Sajjad ini sudah mati terpanggang. Bentokan gunung tengah malam. Ternyata setelah bangunan itu roboh semua, sudah menjadi abu semua, ternyata Sayyid Ali Zainal Abidin dalam keadaan bersujud. Tak resah panas seapoi, tak resah ikan kering, tak resah. Makanya dapat gelar As-Sajjad. Nah juga waktu keluar dari masjid, ada orang ngetes, ini keturunannya Rasulullah, ngetes. Kamu saya bayar, nah, 1.000 dinar, kurang lebih berapa lupa saya. Pasal itu dirham apa lupa saya. Nyuruh orang untuk mencaci maki Sayyid Ali Zainal Abidin. Tanya. Hal anta Ali Zainal Abidin? Nah, Zainal Abidin walakin Zainal Abidin. Kamu itu bukan hiasannya orang beribadah, akan tetapi kamu kotorannya orang beribadah. Dicaci, dihina, yang beraksi. Apa? Ini nanti Sayyid Ali Zainal Abidin. Lembut cuma, ingat sudah. Yang kamu utarakan itu tidak seberapa tentang kejelekan saya. Yang tidak kamu ketahui lebih banyak lagi katanya. Ini mon orang bersih, mon orang agena bersih, benar bahasa engkau soce, bukan seperti itu. Itu aibku yang kamu ketahui itu
jauh, yang tidak kamu ketahui jauh lebih dari itu. Gitu. Tapi saya nggak mas tete pada orang tawadhu seperti ini. Udah kan terkadang hormati pada orang tawadhu dengan abu yang kak pas lu mabuk, pas kamu mendekat, kan seperti ini. Enggak dapat ke masyarakat. Pinter baca kitab, pinter aku baca kitab. Pinter baca kitab. Pas beda orang nggak bisa baca kitab. Pas daerah kayak bulan abad, nah pinter baca kitab sampai karena ilmu kemudian kita sombong. Bukankah iblis sombong karena ilmunya? Sampai ini hina benih tambah benar masa gimana merasa hina di hadapan Allah. Siapa sih subjek? Hanya Allah. Apa yang kamu utarakan itu semuanya benar. Benar aja meski benar. Apa yang kamu utarakan itu semua benar. Saya seperti itu, bahkan yang tidak kamu ketahui lebih dari itu. Seketika orang itu langsung masuk orang. Engkau memang betul-betul keturunannya Rasulullah. Engkau memang betul-betul cucunya Rasulullah. Seorang. Kalau saya itu menghina sampai hanya nyoba karena ada orang yang bayar saya. Wah, dibayar berapa? 1.000 dirham. Beri. Cek wakila diajak ke rumahnya, wakila juga diberi waktu di masjid. Beri lebih bahkan karena menghina itu. Coba keturunannya Rasulullah. Abu ya tak usah jauh. Walaupun jauh karena Sayyid Ali Zainal Abidin ini putranya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain putranya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali adalah mantunya Rasulullah. Jauh kan? Abu ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki yang meninggal pada tahun 2005 ini. Gurunya kita. Gurunya Syekhona Kiai Azain. Suatu ketika ada orang Wahabi. Ini mengecam, mengeluarkan buku, mengecam tentang amaliannya Abu Ya. Dihina, lemah. Abu yang ngajak sopirnya bawa uang 1 koper. Datangi Pak Hadi. Diketok pintunya, assalamualaikum, tanyakan apakah anda yang bernama ini? Iya betul. Anda siapa? Ini ada hadiah untukmu. Sama ini Abu ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Masyhur bisa tanyakan ya Zaid. Kalau kalian tak percaya bisa tanyakan ke Jais. Abu Yazid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Ini beri besar. Dihina beliau itu. Ini hadiah. Begitu Abu Ya langsung menyerahkan, langsung balik mau ke mobil. Orang ini langsung manggil Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki langsung. Bagaimana kau tahu? Karena tidak mungkin kalau bukan keturunan Rasulullah dihina akan memberi hadiah. Menehina berapa? Beri betul mengenai. Nggak lagi betul. Iya. Keturunan Rasulullah hina, beri hadiah. Sayyid Ali Zainal Abidin nggak lebih hina. Orang yang menghina itu bisa. Serta Nabi ngaku, saya itu lebih dari yang kamu tuduhkan itu. Luar biasa. Tidak usah ucap Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi bisa koper. Dikasihkan hadiah kepada Kiai Wahabi, orang yang menghina, jelas-jelas menghina.
beri hadiah. Mun bawa soker bos. Ya, hina langsung soker langsung. Padahal terkadang itu yang bisa mengangkat derajat kita. Bisa-bisa kita menjadi wali, tapi kita tidak tahu kalau kita wali, gitu kan? Ada wali yang tidak tahu kalau dirinya wali. Kunantaran sering cak-cak binina, cak-cak binina. Dimarahi terus sama istrinya, diam saja. Yang kata ti wali kenapa gitu? Orang tahu kalau dirinya wali, wali tahu kalau dirinya itu wali. Apa tak tahu begitu? Tinggal karena ngalah ilmu na apa? Ngalah ilmu na apa aja terjadi itu? Hah? Ngalah ilmu na baku? Eja sumun bukmun. Sumung bukmun bau layar sih. Ngalah ilmu na sumung bukmun. Apa? Bok mabok, bima bui gitu kan. Itu diamalkan katanya dan terjadi. Dibaca berapa kali diamalkan kok katanya. Tahu kok lading mading gitu katanya. Apa membedakan dengan politik dan poligami? Bedanya politik dan poligami itu kalau politik itu termometer, kalau poligami di mading katanya gitu. Karena jago-jago ini jadi lading mading gitu. Jadi seperti itu. Waktu dihina, bukan malah kemudian membalas, mencaci, membalas, menghina. Apa daunnya guru kita Kiai? Sewaktu ada orang yang menghina kita, tapi kita diam saja, maka sama halnya dengan orang yang mau memberikan hadiah, tapi kita tidak menerima. Maka hadiah itu untuk siapa? Ya untuk yang memberi. Maka sewaktu kita dihina, tapi kita tidak membalas hinaan itu, maka hinaannya itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Diam saja. Seperti panas dulu. Boleh dia dapat hiburan. Waman taraka syai'an, dan barang siapa yang meninggalkan syai'an sesuatu minas sunani dari sunnah-sunnahnya haji, fala syai'a alaihi, maka tidak ada sesuatu alaihi atas man, artinya tidak kena dam, tidak kena ini ya. Walakin akan tetapi tafutuhul fadilatu, akan tetapi hilang apa fadilahnya. Jadi orang yang meninggalkan sunnah-sunnahnya haji, maka tidak apa-apa, akan tetapi menjadi hilang fadilahnya sunnah. Jadi begitu. Jadi dari awal tadi orang yang meninggalkan rukun maka tidak sah hajinya. Orang yang meninggalkan wajib pada haji maka tetap sah hajinya, akan tetapi harus kena bayar dam dan juga kena dosa ya kalau tidak dalam keadaan udzur. Dan orang yang meninggalkan sunnah-sunnah haji maka tidak apa-apa, akan tetapi menjadi hilang fadilah dari sunnah-sunnahnya haji. Wa ya'umu satru ra'si rajuli wallahu a'lam. Al-Fatihah.